Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Arsil Dalfian. Saya dari Fakultas Farmasi. Ingin membahas mengenai gerak dua dimensi dan gerak peluru. Oke, kita masuk pertama-tama ialah pengertian gerak dua dimensi. Ya, gerak dua dimensi adalah gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan juga sumbu Y. Gerak dua dimensi lebih kompleks dibandingkan dengan gerak satu dimensi. Oke, pada persoalan gerak dua dimensi, posisi benda terdefinisi secara lengkap apabila menggunakan dua buah koordinat posisi, yaitu koordinat yang tadi, yaitu koordinat X dan juga Y sebagai lambang. Nah, yang saling tegak lurus, arah sumbu X dan Y dapat kita pilih secara sembarang asal tegak lurus. Pemilihan arah dilakukan untuk mempermudah menyelesaikan persoalan-persoalan. Contohnya, pada gerak sepanjang bidang miring, kita sering memilih arah sumbu X searah kemiringan bidang dan sumbu Y tegak lurus bidang. Nah, pada persoalan lain, sumbu X sering dipilih berarah horizontal sedangkan Y berarah vertikal ke atas. Nah, ini adalah contoh grafik, contoh gambar grafik. Nah, ini ada percontohan dari gerak peluru dan grafik gerak dua dimensi. Nah, gerak peluru ini akan kita bahas nantinya. Oke, kita masuk. Masuk di gerak peluru. Nah, salah satu gerak dua dimensi yang paling populer yang kita ketahui di Indonesia, adalah gerak peluru atau gerak parabola. Kenapa disebut gerak peluru? Karena gerak yang akan ditempuh oleh setiap benda ataupun setiap peluru yang ditembakkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal atau tidak vertikal ke atas, atau yang ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu. Walaupun namanya gerak peluru, namun gerak tersebut tidak hanya digunakan untuk membahas mengenai peluru saja. Nah, setiap benda yang dilemparkan ke atas dalam arah vertikal atau ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu disebut melakukan gerak peluru. Oke, lanjut. Nah, adapun contoh-contoh dari gerak peluru yang mungkin kita pernah lihat dan kita pernah nonton di televisi ataupun di YouTube. Ya, yang pertama ialah peluncuran roket yang membawa satelit menempuh lintasan seperti lintasan peluru, karena lintasannya berbentuk peluru. Nah, dengan demikian arah peluncuran dapat ditentukan sehingga roket mencapai posisi yang diinginkan untuk menempatkan satelit pada orbitnya. Adapun juga seperti atlet lempar lembing maupun tolak peluru dapat mengatur sudut lontaran sehingga dicapainya jarak terjauh. Seperti itu. Mereka tuh selalu berlatih agar setiap lemparan selalu memenuhi sudut tersebut, selalu memenuhi apa yang mereka targetkan. Intinya lebih jauh lah begitu. Oke, lanjut. Nah, pada umumnya ada beberapa gerak dimensi, tapi di sini kita tidak membahasnya. Yang kita bahas hanyalah gerak peluru atau parabola. Namun akan saya beritahu ada beberapa gerak dua dimensi, yaitu yang pertama ialah gerak lurus, yang kedua gerak melingkar, yang ketiga gerak jatuh bebas, dan yang keempat gerak peluru atau parabola yang kita bahas ini, dan yang kelima adalah gerak vertikal. Oke, lanjut, kita masuk ke gerak peluru. Nah, gerak parabola atau gerak peluru itu adalah gabungan antara gerak lurus beraturan, disingkatnya GLB, dan gerak lurus berupa beraturan dengan singkatan GLBB. Pengertian gerak parabola sendiri ialah gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X atau horizontal merupakan GLB dan sumbu Y vertikal merupakan GLBB. Nah, kedua gerak tidak saling memengaruhi, hanya saja membentuk suatu bentuk gerak parabola. Nah,
Gerak parabola disebut juga sebagai gerak peluru yang memiliki bentuk lintasan parabola. Seperti contoh gambar yang di samping tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah rumus gerak parabola pada sumbu X. Ya. Pada yang pertama, V0X dikali T sama dengan V0 cos T. Dan Vx sama dengan V0 X sama dengan V0 cos tan. Oke. Nah, ini adalah keterangannya di bawah. Vx sama dengan kecepatan pada sumbu X m per s atau menit per sekon. Nah, V0x kecepatan awal pada sumbu X. V cos kecepatan awal. Tan sudut elevasi. X kedudukan benda pada sumbu X. T atau T waktu yang ditempuh. Oke, lanjut. Nah, saya akan membahas yang tadi rumusnya. Untuk menghitung nilai X atau kedudukan benda pada sumbu X, kita bisa menggunakan rumus yang pertama pada gambar tersebut. Rumus yang tadi, yang pertama yang saya sebutkan itu untuk nilai X pada sumbu X. Sedangkan untuk menghitung nilai Vx atau kecepatan pada sumbu X, kita bisa menggunakan rumus yang kedua atau yang di bawahnya. Sama halnya ketika kita menghitung nilai V0x atau kecepatan awal pada sumbu X, kita juga menggunakan rumus yang bawah yang pada gambar tadi. Oke, lanjut. Nah, ini rumus parabola pada sumbu Y. Ada 3 rumus. Yang pertama, V0Y sama dengan V0 sin kontan. Vy sama dengan V0Y dikurang GT sama dengan V0 sin tan dikurang GT. Yang ketiga, Y sama dengan V0Y T dikurang 1/2 dibagi G tan. Keterangannya seperti yang di bawah ini. Vy kecepatan pada sumbu Y Vo V0Y sama dengan kecepatan awal pada sumbu Y. V0 sama dengan kecepatan awal. Nah, tantanya sudut elevasi. Y sama dengan kedudukan benda pada sumbu Y. Yang G-nya sama dengan percepatan gravitasi menit per sekon. T adalah waktu yang ditempuh dalam gerakan. Oke, lanjut. Nah, ada 3 rumus yang perlu kita ingat. Pertama adalah rumus untuk menghitung V0Y-nya atau kecepatan awal pada sumbu Y. Kemudian rumus kedua adalah rumus untuk menghitung Vy atau kecepatan pada sumbu Y. Selanjutnya ada rumus untuk menghitung Y atau kedudukan benda pada sumbu Y. Nah, yang perlu kita ketahui dalam gerak 2 dimensi, rumus-rumusnya yaitu 3 rumus ini, terutama pada gerak peluru atau parabola. Ini harus kita ketahui. Oke, lanjut. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Arsyil Dalvian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.